Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya nih? Sebelumnya, perkenalkan namaku Nurul Istiana, mahasiswa angkatan 2020 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Perlu teman-teman ketahui, di sini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yaitu demam berdarah. Demam berdarah atau disingkat DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Beberapa jenis nyamuk menularkan virus dengue. Pada sejumlah pasien, demam dengue dapat berubah menjadi satu dari dua bentuk yang mengancam jiwa. Bentuk pertama adalah demam berdarah yang menyebabkan pendarahan, kebocoran pembuluh darah, dan rendahnya tingkat trombosit darah yang menyebabkan darah membeku. Bentuk kedua adalah sindrom Renjad dengue yang menyebabkan tekanan darah rendah yang berbahaya. Sejak tahun 1960-an, semakin banyak orang yang terkena demam dengue. Penyakit tersebut mulai menimbulkan masalah di seluruh dunia sejak Perang Dunia Kedua. Penyakit ini umum terjadi di lebih dari 110 negara. Setiap tahun sekitar 50-100 juta orang terkena demam dengue. Di Indonesia pun sudah sering terjadi penyakit demam berdarah. Bahkan penyakit ini sering menyerang balita dan anak-anak. Para ahli sedang mengembangkan obat-obatan untuk menangani virus secara langsung. Masyarakat pun melakukan banyak usaha untuk membasmi nyamuk-nyamuk. Masyarakat Indonesia tentunya sudah sangat mengenali penyakit demam berdarah, karena sejak bertahun-tahun yang lalu penyakit ini sudah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Maka dari itu, untuk mewaspadai adanya penyakit demam berdarah di lingkungan sekitar kita, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gejala apa saja yang terjadi jika mengidap penyakit demam berdarah, dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan sebagai tindakan pencegahan penyakit demam berdarah. Berikut ini merupakan gambar organ tubuh yang memperlihatkan jika terkena gejala demam dengue. Gejala akan muncul antara 3 dan 14 hari setelah seseorang terpajan virus dengue. Gejala klasik demam dengue adalah demam yang terjadi secara tiba-tiba, sakit kepala yang biasanya terasa di belakang mata, ruam, nyeri otot, dan nyeri sendi. Demam dengue terjadi dalam 3 tahap, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Gejala lain yang sering kali terjadi pada anak-anak ialah pilek atau gastroenteritis atau flu perut, misalnya muntah-muntah dan diare. Pada fase demam, seseorang biasanya mengalami demam tinggi. Panas badan seringkali mencapai 40 derajat Celcius. Penderita juga biasanya menderita sakit kepala dan ruam yang lama-kelamaan akan tampak seperti campak. Fase ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Akan muncul bintik merah kecil atau petechiae yang tidak akan hilang jika ditekan. Penderita mungkin juga mengalami pendarahan ringan membran mukus mulut dan hidung. Kemudian penyakit akan berkembang ke fase kritis setelah demam tinggi mereda. Fase kritis tersebut biasanya berlangsung selama hingga 2 hari. Selama fase ini, cairan dapat menumpuk di dada dan abdomen. Hal ini terjadi karena pembuluh darah kecil bocor. Cairan tersebut akan semakin banyak, kemudian cairan berhenti bersirkulasi di dalam tubuh. Ini berarti bahwa organ-organ vital atau organ-organ penting tidak mendapatkan suplai darah sebanyak biasanya. Karena itu, organ-organ tersebut tidak bekerja secara normal. Penderita penyakit DBD ini juga dapat mengalami pendarahan yang parah, biasanya dari saluran gastrointestinal. Kurang dari 5% orang dengan dengue mengalami renjad peredaran darah, sindrom renjad dengue, dan demam berdarah.
Jika seseorang pernah mengidap jenis dengue yang lain atau infeksi sekunder, kemungkinan mereka akan mengalami masalah yang serius. Gejala berat lainnya ialah seperti shock, TB drop, pendarahan, muntah hebat, gangguan organ, dan memar atau pendarahan di bawah kulit. Ada beberapa gejala yang identik pada bayi, anak-anak, ataupun orang dewasa. Contohnya seperti yang dialami pada bayi, yaitu lebih sering mengalami mual atau muntah, nafsu makan berkurang atau tidak ingin menyusu sama sekali, terlihat mengantuk, lebih rewel dari biasanya, mimisan atau gusi berdarah, dan terdapat darah di kotoran, urin, atau muntahannya, serta sesak nafas. Sedangkan yang terjadi pada anak-anak ialah seperti pembengkakan pada kelenjar, gusi berdarah, sesak nafas, keringat dingin, lemah, dan sakit parah pada bagian perut. Kemudian yang dialami pada orang dewasa ialah hilangnya selera makan, badan terasa lelah, lesu, dan capek terus-menerus, wajah berwarna kemerahan, tenggorokan sakit, dan kelenjar getah bening bengkak. Terdapat beberapa tindakan pencegahan demam dengue. Orang-orang dapat melindungi diri mereka dari nyamuk dan meminimalkan jumlah gigitan nyamuk. Para ilmuwan juga menganjurkan untuk memperkecil habitat nyamuk dan mengurangi jumlah nyamuk yang ada. Apabila seseorang terkena demam dengue, biasanya dia dapat pulih hanya dengan meminum cukup cairan, selama penyakitnya masih ringan atau tidak parah. Jika seseorang mengalami kasus yang lebih parah, dia mungkin memerlukan cairan infus atau bisa dengan transfusi darah atau diberikan darah dari orang lain. WHO menganjurkan program untuk mencegah dengue disebut Program Integrated Vector Control yang mencakup 5 bagian berbeda. Yang pertama, advokasi, menggerakkan masyarakat, dan legislasi atau undang-undang harus digunakan agar organisasi kesehatan masyarakat dan masyarakat menjadi lebih kuat. Yang kedua, semua bagian masyarakat harus bekerja sama. Ini termasuk sektor umum, sektor swasta, dan bidang perawatan kesehatan. Yang ketiga, semua cara untuk mengendalikan penyakit harus terintegrasi atau dikumpulkan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat memberikan hasil yang paling besar. Yang keempat, keputusan harus dibuat berdasarkan pada bukti. Ini akan membantu memastikan bahwa intervensi atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dengue berguna. Yang kelima, wilayah di mana dengue menjadi masalah harus diberi bantuan, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk merespon baik penyakit dengan usaha mereka sendiri. Pencegahan yang bisa kita lakukan terhadap terjangkitnya penyakit demam berdarah ini ialah: pertama, budayakan hidup bersih, bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, menggunakan lotion anti nyamuk. Tetapi penggunaan lotion tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga, pasang kawat anti nyamuk di bagian ventilasi rumah. Yang keempat, bersihkan tempat bersarang nyamuk dengan menutup penampungan air yang berpotensi menjadi sarang jentik nyamuk. Yang kelima, membasmi nyamuk dengan fogging atau pengasapan sebagai langkah sterilisasi lingkungan dari kembang biak jentik nyamuk. Dan berikut ini ialah contoh poster-poster guna untuk mengedukasi masyarakat agar waspada demam berdarah dengan melakukan berbagai macam pencegahan di lingkungan sekitarnya. Seperti pada gambar, kita bisa melakukan 3M+, yaitu menguras, mengubur, menutup, dan menghindari gigitan nyamuk. Maka dari itu, mari kita terapkan gerakan menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan baik, saya rasa cukup. Thanks for watching teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.